Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarna dari kelas A, jurusan Sejarah Peradaban Islam. Baik, izin menjawab dari pertanyaan-pertanyaan. Apa definisi dari istilah filsafat sejarah menurut para pakar? Lalu apa bedanya filsafat sejarah dengan sejarah filsafat? Baik, izin menjawab. Yang pertama, filsafat sejarah adalah salah satu bagian filsafat yang ingin menyelidiki sebab-sebab terakhir dari suatu peristiwa, serta ingin memberikan jawaban atas sebab dan alasan segala peristiwa sejarah. Adapun perbedaan dari sejarah filsafat dan filsafat sejarah adalah di mana kalau sejarah filsafat adalah salah satu subbidang sentral tradisional dari filsafat yang mungkin dianggap sebagai cabang disiplin sejarah daripada filsafat, yang dikenal lebih membahas kepada sejarah ilmu pengetahuan dan bukan cabang ilmu pengetahuan itu sendiri. Sejarah filsafat meneliti para filsuf besar pengaruh satu filsuf terhadap lain, seperti bagaimana pengaruh pemikiran Aristoteles dan juga pemikiran Aquinas, pemikiran Husserl, Heidegger atau Frege dalam pemikirannya. Russell selain itu juga membahas seluruh periode pengembangan filsafat sejarah. Apa saja objek kajian filsafat? Yang pertama ada objek materi filsafat yang mengarah pada benda yang diselidiki, diamati, dan diteliti. Yang kedua ada objek formal filsafat, yaitu bagaimana kita memandang suatu benda atau objek dengan hakikat terdalam atau ontologi. Yang kedua adalah pengetahuan yang berusaha mencari akar dan permasalahan yang terjadi secara mendalam. Baik, yang ketiga di sini ada biografi Friedrich Wilhelm Hegel. Friedrich Hegel lahir pada tanggal 27 Agustus 1770, meninggal pada tanggal 14 November 1831 pada umur 16 tahun. Adalah seorang filsuf idealis Jerman yang lahir di Stagger, Württemberg, kini di Jerman Barat Daya. Pengaruhnya sangat luas terhadap para penulis dari berbagai posisi, termasuk para pengagumnya. Dan mereka yang menentangnya dikatakan bahwa dialah yang pertama kali memperkenalkan dalam filsafat gagasan bahwa sejarah dan hal-hal konkret adalah penting untuk bisa dikeluarkan dari lingkaran, yakni masalah-masalah abadi dalam filsafat. Ia juga menekankan penting yang lain dalam proses pencapaian kesadaran dialektika Tuhan atau hamba. Adapun kehidupan dan karyanya, Hegel dilahirkan di Stagner pada tahun 17. Pada masa kecilnya ia banyak membaca literatur, surat kabar, esai filsafat, dan tulisan-tulisan tentang berbagai topik lainnya. Masa kanak-kanaknya ia rajin membaca sebagian sebab oleh ibunya yang luar biasa progresif, yang aktif mengasuh perkembangan intelektual anak-anaknya. Keluarga Hegel adalah sebuah keluarga kelas menengah yang mapan di Stagner. Ayahnya seorang pegawai negeri dalam administrasi pemerintah di Hegel dan seorang anak yang sakit-sakitan hampir meninggal dunia karena cacar sebelum mencapai usia 6 tahun. Oke, sekarang kita kembali ke biografinya Ibnu Khaldun. Pemilik nama lengkap adalah Abdurrahman bin Khaldun. Itu lahir di Tunis pada 1332. Dia menulis banyak karya, diantaranya adalah Kitab Al-Abar yang terdiri dari 7 jilid. Jilid pertamanya bertajuk Mutakadimah yang di dunia barat juga dinamakan Prolegomena. Berikutnya tarif, yakni semacam autobiografi Ibnu Khaldun. Nama Ibnu Khaldun mencuat secara global pada abad ke-17. Hal ini agaknya wajar sebab semasa hidupnya Ibnu Khaldun beradaban Islam sedang meredup baik di timur maupun di barat. Sementara orang-orang Eropa baru mengetahui karya-karya sejak abad ke-19. Para ilmuwan sosiologi Eropa begitu terkesan dengan pemikiran Ibnu Khaldun mengenai sosiologi yang mendahului zamannya khusus. Adapun karyanya yang pertama adalah keistimewaan Muqaddimah. Muqaddimah merupakan karya yang melejitkan nama Ibnu Khaldun dalam peta peradaban Islam sebagai uraian yang paling sistematis tentang seluk-beluk ilmu sosial. Lantaran itu, pembacanya dapat memahami secara mendalam
situasi dunia muslim dalam abad pertengahan.